Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa diberikan waktu untuk menuntut ilmu, diberikan waktu untuk berpikir, diberikan kesempatan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum taubat itu berakhir. Saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, sampai kepada kita sebagai umat mutaakhirin yang mudah-mudahan kita mendapatkan SK Syafaatul Uzma di Yaumul Jaza wal Hisab. Amin Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, di pagi yang berbahagia ini begitu banyak polemik yang terjadi. Kita perlu berkaca dari masalah yang sedang terjadi. Apakah masalah tersebut bisa menambah keimanan kita kepada Allah? Ataukah justru masalah yang terjadi, polemik yang terjadi itu malah justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan dicobanya dengan sebuah masalah kita semakin dekat kepada Allah, sholat kita semakin rajin, ibadah kita semakin khusyuk, atau justru malah kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang perlu kita renungi bersama, bahwa masalah ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bahwa tidak semua orang bisa menghadapi sebuah masalah. Orang yang hari ini tidak pernah mendapatkan masalah mungkin tidak akan pernah naik kelas. Ya, betul. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya, hadiah tidak selamanya dibungkus dengan yang indah-indah. Tapi hadiah bisa saja dibungkus dengan masalah. Maka berhusnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apapun yang terjadi, kebaikan maupun keburukan, menurut akal sehat kita, menurut logika kita, berpikir positiflah bahwa itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Orang yang hari ini ya Allah berikan kebahagiaan, tapi dengan kebahagiaan itu orang malah lupa kepada Allah. Dengan kehormatan yang ia capai, dengan penghargaan yang ia capai, justru malah lalai daripada perintah Allah. Ya. Masih mending orang yang hari ini tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan
eh, apa namanya, hadiah ataupun apa itu yang berbentuk eh, penghargaan, tapi dia tenang-tenang saja, ya, tapi malah bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sahabat semuanya, ketika kita diberikan masalah yang kita hadapi, masalah tersebut kita jawab masalah tersebut dengan jawaban yang benar, ya. Jangan sampai salah menanggapi, karena orang banyak yang tidak lulus itu karena salah memberikan jawaban, bukan karena masalahnya. Hidup itu sebenarnya berada di antara B dan D. Birth dan death. Hidup dan mati, ya. Birth lahir, death mati, ya. Nah, di antara B dan D itu ada C, the choice, yaitu pilihan. Nah, sahabat semuanya, ketika sahabat tidak punya pilihan dalam hidup ini, mau benar ataukah salah, mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua konsekuensi dalam hidup kita. Kalau kita memilih untuk hidup bahagia, maka kita akan bahagia. Kalau kita akan lebih memilih hidup sengsara, maka kita akan sengsara. Ya, dua saja, hitam, putih, merah, dan abu-abu, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita diguncang dengan sebuah masalah, tentu ini menjadi spirit kita, positif kita, bahwa Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bisa berjuang, untuk kita bisa mencari jawaban, untuk kita bisa mencari solusi, sehingga dengan prosesnya tersebut mendapatkan suatu amal ibadah, mendapatkan suatu pembelajaran dari setiap masalah yang Allah berikan kepada kita. Nah, cara yang terbaik ada 6 cara, ya. Jadi bagaimana sih supaya kita bisa menghadapi masalah yang sangat mengguncang diri kita. Nah, yang pertama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana teman-teman semuanya, sahabat semuanya, dikala sahabat semuanya diguncang sebuah masalah, tentu membuat pikiran kita semakin denyut pikiran semakin puyeng, pikiran kita semakin pusing, pikiran kita semakin pikiran, badan, ya, badan jadi kurus kerontang, ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana supaya pikiran kita tidak ikut lemot, ya, pikiran kita tidak ikut pusing, ya. Nah, caranya adalah berserah diri kepada Allah. Apa yang terjadi hari ini kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang terjadi hari ini kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena setiap yang terjadi itu Allah yang berperan, ya. Nah, kita hari ini diguncang dengan masalah yang tidak henti-hentinya orang-orang bicarakan. Allah semakin memperlihatkan
keajaiban-keajaiban, kekuasaan-kekuasaannya. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada manusia yang berbuat zalim. Ya. Hanya ya karena yang mengundang masalah itu hanyalah kezaliman, kemaksiatan yang kita perlakukan. Artinya kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka keberkahan yang akan didapat. Ya. Nah, sahabat semuanya, perlu kita garis bawahi. Oh, berserah diri kepada Allah itu bukan semata-mata cul saja. Buat kita diam saja, tidak. Tapi berserah diri kepada Allah itu adalah salah satu bentuk keyakinan kita bahwa Allah senantiasa bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa kita itu tidak mampu. Bahwa itu kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Tidak ada kekuatan sama sekali untuk menyelesaikan masalah. Semuanya Allah yang akan menyelesaikan. Kita hanya sebatas menjalankan takdir Allah. Kita mah hanya ngalalajuan takdir. Dibulak-balikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Kita mah apa tuh ya? Hanya Allah memerintahkan kita untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Jangan menyandarkan diri kepada manusia. Jangan pernah ada kemelekatan ke dalam diri manusia. Semuanya harus berserah diri kepada Allah. Karena setiap sandaran kita, kalau kita bersandar kepada makhluk yang lemah, akhirnya kita kecewa. Akhirnya kita ada rasa kesal. Ya, udah saya kecewa sama si dia, kecewa. Saya menjadi pusing dan pokoknya membuat kita semakin kecewa. Ya. Berarti ketika masih ada kekesalan, ketika masih ada kepusingan, kekecewaan, berarti masih ada space Tuhan di sana. Berarti ada space Tuhan lain dalam diri kita. Perlu kita sahabat ketahui bahwa ketika kita menyandarkan kepada makhluk, menyandarkan kepada selain Allah, itu adalah berarti ada space Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepenuhnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sepenuhnya kita serahkan kepada Allah yang maha kuat, yang maha membuat masalah, yang maha menyelesaikan masalah. Ya, itu mah bonus dari Allah. Kita mah hanya sebatas Allah tuh gini. Jadi ngasih masalah sama kita, terus sebenarnya Allah yang nyelesain masalah kita. Pak, terkadang manusia itu ngagugulung masalah. Ngagugulung masalahnya sendiri. Sehingga masalah tersebut membunuh mereka karena tidak bisa menyelesaikannya. Padahal sangat simpel sekali. Kita hanya Allah perintahkan kepada kita untuk berserah diri sepenuhnya. Supaya apa? Supaya manusia itu ingat kepada Tuhannya. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak merasa dirinya kuat. Tidak merasa dirinya hebat. Tapi ada yang lebih hebat daripada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, berserah diri kepada Allah ketika kita diguncang masalah. Yang kedua, ini masuk ke ranah ikhtiar. Ranah ikhtiar ini, yang kedua ini adalah temukan akar permasalahannya. Terkadang kita seperti ini. Misalnya di rumah kita ada genteng yang bocor. Kan otomatis air itu nyak celakan ya. Air itu nyak celakan hingga airnya membasahi lantai.
Apa yang biasa kita lakukan? Apakah kita nyari lap atau pel, dipel ya. Terus kalau ada lagi dipel lagi, ada lagi dipel lagi. Ataukah kita nyari wadah gitu ya, nyari wadah untuk mewadahi ataupun mewadahi air yang jatuh dari genteng. Ataukah cara yang ketiga kita mengganti gentengnya. Nah, kadang orang itu sering melakukan sesuatu yang apa ya? Jadi yang dua tadi, kadang mengepelnya atau kadang mewadahinya. Ini yang menjadi masalah. Dia mengandalkan sesuatu, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kehebatannya, tapi tidak menyelesaikan masalah tersebut. Kita cari akar permasalahannya. Dari mana masalah itu bermuara? Ya, dari mana masalah itu bisa datang? Dari mana masalah itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, genteng yang bocor tentu kita ganti, beres. Ya. Kalau misalnya dalam diri kita itu pusing gitu ya, dimikirin hutang dan hutang. Hingga terus dipikirin, jadi malah stres, jadi malah sakit. Itu sebenarnya yang membuat kita sakit itu bukan karena penyakit yang mematikan atau hal apa itu ya. Tapi yang membuat kita sakit itu banyaknya pikiran. Karena sesuatu dari sini. Dari sini. Kalau misalnya pikiran kita sudah banyak pikiran, otomatis organ-organ lain akan merasakan kesakitan itu. Sehingga penyakit itu muncul. Beda kalau misalnya orangnya berpikirnya positif, orangnya senantiasa husnuzon, ya, apa yang terjadi kepadanya itu adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah. Ia meyakininya sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak akan pernah diterpa sebuah masalah, diterpa penyakit. Ya, banyak hari ini orang tua yang karena terlalu banyak memikirkan sesuatu, karena terlalu banyak memikirkan sesuatu yang kadang tidak akan pernah bisa terfikirkan, tapi di pikiran Tapi di pikiran terus. Sehingga malah menjadi penyakit, sehingga malah menjadi mamala buat kita ya. Mamala itu apa ya bahasa Inggrisnya? Mamala itu kecelakaan, mara bahaya. Ya, sahabat semuanya, temukan akar permasalahannya. Jadi akar permasalahan itu kita disasar ya. Kalau kita lihat masalah itu harus disasar. Disasarnya dari apa? Dari mana ini? Kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah setelah kita menemukan akar permasalahan, yang ketiga adalah kita berpikir positif. Ya. Nah, ketika kita berpikir positif, ya, berpikir positif kepada Allah sepenuhnya, berhusnuzon kepada Allah bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan masalah kita, hanya apa? Hanya berproses. Bagaimana kita berproses menuangkan jawaban-jawaban kita, menuangkan solusi-solusi kita, tapi semuanya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita hanya menjalankan saja sebenarnya. Allah sudah ngasih solusinya, yaitu dalam bentuk akhlak, Quran. Allah sudah memberi. Si Honda ketika menciptakan motor Hondanya, si Honda sudah menciptakan dengan aturannya. Dengan aturan mainnya, aturan pakainya. Ya, dengan buku panduannya.
Sehingga ketika seseorang yang memakai motor tersebut tidak celaka. Jadi mereka selamat. Caranya apa caranya? Dia melihat panduan tersebut. Nah, manusia diciptakan oleh Allah pasti dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Buku panduannya, buku keselamatannya apa? Apa yang bisa memimpin kita keselamatan? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang Allah ciptakan seperti halnya si Honda menciptakan motornya dengan buku panduannya. Dan kita diciptakan oleh Allah sama dengan buku panduannya, yaitu buku panduan Al-Qur'an. Sehingga menjadi pedoman. Oh, ini jalan ini ke sini. Nah, ini yang paling bahaya ketika manusia lupa dengan fitrahnya. Lupa dengan jati dirinya, bahwa dirinya itu diciptakan oleh Allah, tapi malah memakai aturan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bahaya. Ya, sebenarnya ini yang perlu kita, bahwa diri kita itu hanya hanya pelaksana saja. Melaksanakan titah Allah Subhanahu wa taala. Berproses saja. Tugas kita hanya berproses, ikhtiar saja. Ya. Nah, tetap berpikir positif. Kalau kita berpikir positif mah pastilah selamat. Ya. Kalau kita selalu berpikir positif, memandang sesuatu itu positif, bakal pasti positif. Beda kalau misalnya orangnya teh bermasalah terus ya. Berpikirnya teh negatif terus. Nah, ketika dia datang ke suatu tempat, maka tempat itu akan terbawa masalah. Orang-orang yang ada di sekeliling akan ikut bermasalah. Ya. Nah, ini adalah kalau itu law of attraction. Jadi hukum alam ini ya. Lingkungan pun ikut tercemari ketika ada orang yang bermasalah. Ya, ada misalnya si ini adalah seorang yang bermasalah misalnya, yaitu ada orang yang datang ke satu tempat tersebut awalnya indah, awalnya luar biasa, wah sangat indah sekali, tapi ketika ada orang yang bermaksiat, misalnya mau niatnya itu mau pacaran gitu, berdua-duaan, ini kan jadi masalah. Ini kan malah jadi tempat tersebut jadi tercemari, terkotori. Gini sajalah. Suatu wadah, gelas misalnya berisi air bersih. Berisi air bersih. Kemudian ada masuk saja kotoran kecil, kecil aja. Tapi masuk gitu. Aduh, itu akan menjadi sebuah masalah sehingga tempat tersebut menjadi ikut bermasalah. Itu saja filosofinya. Maka ketika kita bermasalah gitu, di pikiran terus, tidak pernah kita serahkan kepada Allah. Kita tidak pernah kita bertawakal kepada Allah. Maka kita pun akan ikut bermasalah. Ya. Orang-orang yang baik di sekelilingnya itu akan ikut bermasalah. Kunaonnya itu teh. Asa pikiran teh asa masalah jeung masalah deui masalah jeung masalah. Asa tenang hirup teh. Aya si eta mah. Apa sih yang bisa membuat kita itu seperti itu? Ya. Maka sahabat semuanya berpikir positif, selalu berpikir positif. Ketika orang berkata ini, berpikir positif, gak apa-apa. Ketika ada yang menghina, kita tidak pernah tumbang. Ketika ada yang memuji, kita tidak pernah terbang. Tapi kita menjadi manusia yang berkualitas. Manusia yang seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya, sahabat semuanya. Yang selanjutnya adalah berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah mungkin banyak orang lewatkan ketika dia diterpa sebuah masalah.
Dia malah menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi dia tidak pernah tapi dia tidak langsung ingat kepada Allah. Tidak langsung ingat kepada Allah. Ya Allah. Tidak langsung berdoa kepada Allah. Padahal ketika Allah memberikan sebuah masalah itu doa. Kita berdoa kepada Allah. Doa, kemudian kita ikhtiar, usaha, duit ya. Doa, usaha, ikhtiar, iman dan takwa. Doa dulu, kemudian ikhtiar, doa lagi. Tawakal kepada Allah. Sepenuhnya kita serahkan pada Allah. Kita sudah berproses, kita sudah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Silahkan, biarlah Allah yang mengeksekusi apa yang menjadi proses kita, apa yang menjadi ikhtiar kita. Nah, sahabat semuanya, Allah kan memerintahkan dalam Al-Quran, wa idza sya'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada umatku yang hambaku yang berdoa, wa idza sya'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada mereka bahwa aku ini dekat. Dekat. Ya. Kalau kita berjalan maka Allah mendekat kita berlari. Kalau kita berlari maka Allah sakocepatin ya. Datang kepada kita sakocepatin. Maka sahabat semuanya, apa sih yang perlu kita beratkan dalam hidup ini? Apa sih yang perlu kita permasalahkan? Kalau kita berada pada jalan Allah, kalau kita berada pada jalan yang Allah berikan dalam panduannya melalui Al-Quran, apa sih yang rumit gitu ya? Nah, terkadang kita tidak ingat ke sana, tidak ingat berdoa, tidak ingat kepada Allah. Itu malah kita itu menjadi orang yang egois, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, tapi sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Ya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi diri, tetap berevaluasi diri. Ketika kita wasta'inu bisabri wassalah, kita pertolongan Allah itu datang dengan sabar dan sholat. Kekuatan yang paling ampuh untuk melawan musuh adalah sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah cara terbaik. Sabar adalah gerak horizontal, dan sedangkan sholat adalah gerak vertikal kepada Allah. Sosial dan vertikal itu adalah bentuk kita berserah diri kepada Allah. Wasta'inu sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Walaupun sabar dan sholat itu berat sekali ya. Berat sekali. Kenapa berat? Tuh, lihat banyak orang yang meninggalkan sholat. Tuh, lihat di luar sana banyak orang yang melalaikan sholat. Tuh, dilihat di sana orang yang mengaku Islam saja, masih saja ada yang meninggalkan sholat. Berarti tanda bahwa sabar dan sholat itu berat. Berarti kalau kata Dilan mah yang berat itu adalah rindu. Salah sebenarnya. Yang berat itu adalah sabar dan sholat. Tapi yang berat itu akan bisa terselesaikan ketika kita alal khashi'in, yaitu orang-orang yang khusyuk. Ketika dia khusyuk beribadah, semuanya akan terasa ringan. Ya, semuanya akan terasa tenang, nyaman, tentram ketika dia berada pada jalan yang Allah kehendaki. Nah, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, pada yang terakhir ini adalah evaluasi diri. Mengevaluasi diri. Ini apa nih kesalahan kita tadi? Apa nih kesalahan saya yang saya lakukan tadi? Sehingga masalah tersebut menjadi pelajaran, menjadi hikmah yang amat besar, menjadi pengalaman untuk kita tidak terjadi kembali. Kalau kita melakukan kesalahan,
Maka bagaimana kesalahan tersebut tidak terulang kembali di season selanjutnya. Dievaluasi, senantiasa dievaluasi. Ya, kalau tidak dievaluasi, maka kita tidak akan pernah belajar. Kita tidak akan pernah berpikir, wah ini tuh salah ya. Wah ini tuh tidak benar gitu ya. Ya, makanya sahabat semuanya perlu kita pahami juga bahwa tadi ketika berserah diri, nah ini evaluasi diri adalah bentuk penyerahan tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah, ya Allah ini. Jadi pembelajaran kita itu sampai di mana? Apakah masalah tersebut bisa terselesaikan atau tidak? Tergantung kita hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Jadi apa ya? Hitunglah dulu ya. Hasibu, timbanglah, hitunglah sebelum kalian dihitung. Jadi kita menghitung dulu, mengevaluasi dulu, ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang ceroboh, sehingga tidak menjadi orang yang bodoh. Nah, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan renungan, kita akan mendapatkan pelajaran bagi siapapun pendengar setia, pendengar Kang Asmud. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kecerdasan oleh Allah, diberikan pemahaman oleh Allah, sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari hidayah tersebut kita bisa mampu menggiring diri kita, menggiring masyarakat Indonesia menuju mardhatillah. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, suka dengan renungan ini, bagikan kepada orang lain. Jangan sungkan-sungkan kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan sungkan-sungkan kita membagikan, men-share kebaikan kepada orang lain. Karena bisa jadi orang apa yang kita tidak butuhkan, orang lain butuhkan. Ya, sahabat semuanya, terima kasih. Alafu minkum. Billahi fil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.